Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bule bin London. Oke, kali ini kita akan bahas ciri-ciri begal, ya kan? Atau ciri-ciri pencurian motor di saat siang bolong. Siang bolong lagi, ya kan? Udah kayak donat dibolongin. Ya, jadi begini, Bray. Gue mau sedikit cerita nih pengalaman tentang teman-teman gue yang cerita bahwa kejadian tentang gimana sih dia tuh dibegal saat lagi di jalan gitu. Nih ceritanya begalnya macam-macam nih. Oke, yang pertama tetangga gue, dia cerita bahwa dia kehilangan motor. Biasa aja nih lewatnya nih. Oke, dia cerita pertama motornya itu diambil. Begal motor diambil ya. Jadi begini nih kasusnya. Hati-hati, pengalaman aja buat kita ya, biar nanti ke depan bisa mengingatkan buat anak kita atau saudara kita atau teman kita, cucu kita, bla 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 lah pokoknya deh. Ya jadi begini. Jadi nih tetangga gue, dia kelas 2 SMA ya. Dia pas pulang sekolah itu didatangin sama 2 orang yang ngaku-ngaku dia anggota polisi, Bray. Jadi dia tuh ke situ nanyain, minta alamat kelurahan Hutan Panjang. Ini kejadian di Kemayoran nih. Dia nanya alamat kelurahan Hutan Panjang. Nah dia tuh sendirian tuh ditanyain tuh. Jadi kasusnya dia nanya alamat Hutan Panjang. Akhirnya sama si bocah itu dianterin lah dia tuh, si begalnya itu dianterin ke kelurahan Hutan Panjang. Terus dia minta balik lagi bahwa dia lagi nyari orang. Baik lagi ke sekolahnya itu di Sumur Batu. Nah, di Hutan Panjang ke Sumur Batu. Nah, di situ si begalnya minjem motor. Nah, yang nggak tahu entah hipnotis atau gimana ya. Jadi tuh sesila gue malah. Ya. Jadi si begalnya itu sepik minjem motor buat istilahnya mau ada perlu ke kantor polisi si begalnya itu. Nah akhirnya kan ya namanya kita ya kan anggota, jatuhnya kan mungkin bocah polos ya kan, dikasih lah itu pinjem motornya. Terus nggak lama dia minjem handphonenya tuh buat nelpon. Nah akhirnya adek tunggu dulu di sini ya, nanti mau minjem dulu motornya. Dikasih lah pinjem motornya, nggak balik lagi Bray itu motornya. Simple lah kan. Satu kejadiannya. Yang kedua nih temen kerja gue si Reno. Wah, nggak usah sebutin nih namanya. Jadi dia tuh lagi main sore-sore itu di sekitar Depok gitu, daerah Depok. Jadi dia lagi main nih, dia lagi jalan nih di motor nih, jalan kaki ya, kalau motor naik. Oh, naik motor ya, bos. Saya naik motor. Dia naik motor nih ya kan. Jadi ada gerombolan orang, 2 orang sih, dia cuma 2 orang mah 1 motor. Jadi dipepet nih. Lu yang nabrak. Jadi dia dituduh nabrak temen dia, adek gue, kata si pelakunya ke si korban. Terus katanya sini. Ini kan lu kan yang nabrak adek gue kan. Nah, dibawa lahirnya dia tuh, dibawa namanya dia nggak gimana ya, takut atau gimana ya. Dia nggak salah, akhirnya dibawa tuh ke tempat sepi. Setelah dia ke tempat sepi, ditodong lah pakai pisau. Mau nggak mau dong lawan, tusuk nih. Masa perlu pakai tongkat ya? Iya, masa deh. Iya. Kalau dipakai tusukan gigi sih nggak masalah ya, paling nancep doang dikit kali ya. Pisau, Bray, pisau. Mau gak mau kan, akhirnya diserahin lah itu motor. Gampang itu. Jadi hati-hati kalau misalkan lu dituduh entah lu dituduh dia lu dituduh nabrak. Lu kalau nggak kenal nggak usah didengerin, cabut aja, tinggalin kalau lu nggak ngerasa. Hati-hati tuh. Ada juga kasus yang dituduh nabrak, dituduh ngegebukin adeknya ya kan di jalan. Hati-hati nih. Terus ada lagi nih teman gue nih, si Restu nih. Yang ketiga nih, dia si Restu tapi belum sempet diambil deh. Dia lagi sama si Babung deh. Ada Babung. Ini kejadian udah lama nih.
di Gang 1 Harapan Mulia nih. Jadi dia dipepet tuh sama 2 orang. Ditanyain apa tuh? Dituduh apa namanya tuh, nabrak adenya dia. Tuh sama kasusnya, nabrak adenya dia. Tuduh. Untungnya dia nggak sadar dia. Udah tuh. Gua udah ajakin berantem malah. Nah, ajakan berantem deh. Kalau dia nggak sempet jadi, tuh kasusnya hampir sama. Dituduh nabrak ya. Jadi kalau emang lu nggak ngerasa nabrak atau nggak ngerasa ngegebukin tuh bocah nih, lu tinggalin aja deh. Kalau mau ajak antar polisi aja langsung deh gitu kan urusannya. Nah itu lebih pasti, Bray. Ini sempat mau ditampol juga sih serius tuh. Cuman dia takut. dia kesini ke tongkrongan dia. Pas samperin lagi udah nggak ada orangnya, udah kabur. Itu yang ketiga ya, yang ketiga. Terus yang keempat apalagi ya? Nah, ada lagi nih yang keempat nih. Ini kasus gue sendiri nih, gue pribadi sendiri nih ngalamin nih. Itu di tahun 2013 dulu ya. Dulu awal gue punya motor Vixen nih. Gue habis dari kota tua. Temen gue ngekos di kota tua. Nah, gue tinggal ngekosnya di Pelumpang. Jauh kan Pelumpang. Nah, gue lewat itu apa namanya, Jembatan Merah tuh, Kemayoran, tau gak? Kemayoran yang pas Morel apa namanya, Garuda ya? Apa? Bukan Garuda. Jembatan Marto. Ya, Jembatan Marto. Nah, pas gue mau lewatin yang itu tuh, yang banyak pasar mobil. Iya. Nah, di pasar mobil kan pas ngelewatin rel kereta api tuh, itu sepi tuh. Itu kejadiannya jam setengah 2 lah, atau jam 2 malam lah. Pagi. Jadi posisinya itu gue lagi nggak ngebut sih, gue lagi pelan. Tiba-tiba ada orang nih mepet, 2 orang, 1 motor mepet. Dia nanyain alamat. Nah yang gue habis nggak logikanya, dia nanya alamat ke Grogol, anjir. Grogol kan jauh dari Kemayoran Grogol. Ini tampangnya tampang serem nih, ya kan. Tapi dia belum ngeluarin celurit, Bray. Dia pas nanya, gue bilang, gue sempat berhenti dulu tuh, ngobrol dulu. Gue bilang, bapak nanti muter balik, nanti ngambil kanan, lurus terus, ngambil kiri, lurus terus pokoknya nanti. Tanya lagi, gue bilang gitu kan. Pas gue mau ngegas lagi, ditahan lagi sama dia. Mas tunggu mas. Wah langsung tancap gas aja. Karena kan di situ rawan banget, Bray. Kalau malam-malam rawan, begal banget. Jadi itu alhamdulillah gue gak sempet kejadian nih, Bro. Jadi kalau bisa hati-hati deh kalau malam. Ada lagi nih kasusnya, tapi ini di luar Jakarta ya. Jadi begini, oke lanjut. Nih, jadi kejadiannya gini nih. Kalau ini kocak nih kejadiannya. Habis main futsal kan capek tuh, ya gak? Habis main futsal capek. Nah, lagi jalan pulang nih, tiba-tiba nemuin cewek cakep. Untung cewek lu, bukan kuntilanak lu, ya kan? Cewek cakep. Ya, mas boleh minta tolong gak mas, kata dia kan. Mana neng? Oh pulang tapi nggak ada ojek, kan nggak ada angkot. Weh, dengan jiwa penolongnya dia, kan niat dia baik ya kan. Akhirnya dianterin tuh pulang ke rumahnya. Di jalan ngobrol, bla bla bla. Gua nggak tahu dia ngobrol apa enggaknya. Pas pulang dia minta berhenti si nengnya. Neng nggak tuh ya kan, ceweknya maksudnya. Dia minta ini apa namanya, speak kelilipan. Kelipan duit, kelipan apalah pokoknya, entah apa namanya, bala-bala atau tawon atau apa nggak tahu, pokoknya kelipan deh. Nah minta tol. Nah kan kalau kelipan gini ya, nah sama dia gini nih. Nah wah ya kan, dia pakai bajunya, kelihatan dong BH-nya, ya kan BH-nya. Akhirnya mas minta tolong bu, diupin dong mas. Diupin tapi masih gatel. Pas ini dikasih lagi, wah temen, bukan ya gitulah temen gue pokoknya. Gue bilangin temen tapi goblok tadi kan. Akhirnya disitulah tempat sepi, kasih udah dihajar, jebret ya kan. Tahu-taunya itu udah dikasih obat bius. Nggak sadar, pingsan dong gitu. Pingsan, bangun-bangun motor udah nggak ada. Dia baru sadar ternyata ada obat bius.
Itu emang kejadian bener kocak. Nah makanya hati-hati lo kalau saya nemuin cewek cakep, jangan terlalu diharapin. Ya lo kasih obat bius mampus lo ya. Jadi itu tuh, itu benar-benar hilang semuanya. Dompetnya hilang, dompet sih ada, duitnya hilang, STNK-nya hilang, motor hilang, cakep. Kan? Nah jadi buat para cowok apalagi jomblo ya kan, kasihan gitu kalau jomblo apalagi kan bisa berdebu atau karatan gitu kan, kelamaan ya bahaya. Bisa aja kalau kamu biasa kumpul gitu ya. Itu sih kejadiannya, masih banyak lagi sih kisah kejadian. Nah tadi kemarin masih di sekitar Kemayoran nih Bray, tepatnya di Masjid At-Taqwa. Itu enak banget maling motor, benar gak Mam? Itu motor di depan masjid hilang, tinggal kontak jalan. Makanya kalau lu maupun dimanapun lu berhenti harus kunci stang Bray, harus selalu waspada Bray, karena ngeredit motor itu udah kayak ngeredit apa ya, mahal gitu Bray. Kebanyakan orang kredit motor bisa, tapi buat kurban nggak bisa, sama kayak gue. Ya, jadi intinya itu harus hati-hati. Terus ada lagi kejadian, ini lebih konyol lagi kejadian. Jadi nih dia jajan di warung, biasalah namanya bawa motor, dia jajan di warung. Motor nggak dimatiin, dulu masih motornya motor Supra, jadi walaupun standarin satu dia nggak mati motornya. Nah kunci masih nyantel, motor masih nyala, dia beli rokok, baru nyalain rokok, kan motor udah dibawa pulang, maling maksudnya bawa pulangnya. Iya. Mau bilang apa coba lu teriak-teriak, wah maling, motor udah jauh kan, bensin penuh, jalan lah udah. Orang juga bingung mau ngejarnya gimana. Lah mamam gara-gara satu rokok. Makanya berhenti merokok Bray, nggak baik buat kesehatan. Itu sih yang bikin channel aja ngerokok. Jadi ini pesan gue buat para begal ya, buat para ya istilahnya buat para yang ini, karena kan kejadian itu bukan karena niat sepelaku, tapi karena ada kesempatan. Boleh jadi nih dia nggak niat buat ngebegal, tapi kesempatan wah lumayan nih ya kan. Itu hati-hati ya. Tapi selain begal motor banyak lagi begal cewek ya kan, itu lebih bahaya lagi ya, gitu. Begal janda ya, lebih parah ya. Janda nggak usah dibegal juga ada mau. Ini begal janda ini ya. Jadi istilahnya selalu hati-hati karena kan yang gini masalahnya. Ya bro, oke bro. Jadi gini istilahnya, tolonglah tobat ya kan, karena hidup itu nggak selamanya hidup kita masih ada penantian nih, kita masih ada dua step lagi nih. Setelah kita di alam dunia masih ada alam barja yang sedang menunggu, yang sedang menanti. Nah itu bakal kita apa nanti buat di alam barja Bray, buat semuanya juga ya intinya. Untuk istilahnya manfaatkanlah hidup lu selama di dunia itu dengan berbuat kebaikan. Jika lo nggak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Jadi intinya selalu berbuat kebaikan, karena kenapa ya Bray, nanti akan ada pertanggungjawaban. Apa yang lu lakuin nanti di dunia selagi hidup, nanti setelah mati lu bakal ada pertanggungjawabannya. Ngeri banget Bray istilahnya. Kita yang sholat aja nih, yang sholat aja masih belum pasti itu antara diterima apa enggaknya, apalagi yang nggak sholat, apalagi yang berbuat jahat. Ya intinya istilahnya kita banyak bertobat lah. Banyak orang di alam kubur, banyak dengerin ceramah orang kubur tuh masih banyak pengen keluar lagi dari alam kubur, dia pengen bersedekah gitu. Nah bukannya bersedekah lu malah maling ya kan. Jadi ya ini maling kecil lah, dari maling kecil maling gede ya kan, apalagi maling motor. Kasihan orang udah kredit, apalagi sampai ngebunuh ya kan. Apalagi nih lu yang tawuran deh, lu jangan pernah tawuran deh ya. Kasihan apalagi sampai ngebunuh ya kan, manfaatnya apa sih ya. Dulu Nabi tawuran itu ya untuk memperjuangkan agama Islam, lalu sesama Islam tawuran. Apalagi nih, lu bayangin deh,
itu anak nih ya kan, diurusin sama emaknya udah habis berapa puluh juta buat ngegedein itu anak di sekolahin, tiba-tiba mati begitu aja di tangan lu saat tawuran, atau mungkin dia tawuran juga ikut-ikutan ya. Jadi intinya kita bersadar diri lah, istilahnya berserah diri lah. Terus sekarang agama dunia ini udah mulai tua. Nabi aja Nabi Rasul Muhammad itu nabi terakhir istilahnya ya kan, udah nggak ada lagi zamannya, udah akhir itu, udah berapa abad dari zaman Nabi kemari. Sekarang tuh udah mulai tua gitu, harus banyak-banyak seri, banyak-banyak istighfar ya kan, banyak bencana di mana-mana ya kan. Sekarang aja udah diistirahatkan ya kan. Ya, intinya itu aja sih dari gue. Saya semuanya jaga diri baik-baik ya, selalu ingat tahu Tuhan gue Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menciptakan kita. Kita selalu bersyukur ya, bahwa nanti kelak nanti kita masih ada pertanggungjawaban ya, nanti kita nggak sampai di sini aja kehidupan kita, masih ada kehidupan lain lagi. Semua yang lu lakuin di dunia, lu mau main ML seharian juga nggak masalah, tapi asal jangan lupa sholat ya. Itu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.